Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan untuk menjawab prediksi soal TKA Mapel Fisika di part 2 dari nomor 11 sampai 20. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita cek soalnya. Nomor 11. Seorang teknisi bengkel membuka baut ban mobil menggunakan kunci roda. Ya, kunci roda itu ya semacam batang gitu ya. Untuk mempermudah memutar baut, ia menambahkan pipa besi pada ujung gagang kunci. Nah, jadi di sini dia ditambahin pipa besi gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah memutar baut. Berdasarkan aktivitas, beri tanda centang yang benar. Oke. Sekarang di sini konsepnya adalah untuk memutar baut supaya lebih gampang, artinya kita harus memperbesar apa? Memperbesar momen gaya. Atau memperbesar torsinya. Nah, jadi itu ya kata kuncinya ya. Supaya mempermudah memutar baut, berarti kita harus memperbesar nilai momen gaya atau torsi. Sekarang torsi itu dipengaruhi oleh apa? Torsi itu dipengaruhi oleh 3. Besar gaya dikali lengan gaya dikalikan dengan sudutnya. Nah, sudutnya ini kita menggunakan sin theta. Oke ya. Nah, misalkan di sini adalah baut atau poros ya. Baut itu bisa sebagai poros. Nah, gaya yang benar itu harus tegak lurus seperti ini. Karena kalau tegak lurus dia kan sudutnya 90. Oke, jadi torsi dia sebanding dengan gaya, sebanding dengan lengan gaya, sebanding dengan sin theta. Lengan gaya dihitung dari mana? Lengan gaya dihitung dari poros atau bautnya sampai ke gaya yang kita berikan. Oke, sekarang kita akan analisis satu persatu. Pernyataan 1. Penambahan pipa bersih bertujuan untuk memperbesar momen inersia baut. Nah, ini salah ya. Karena yang betul itu harusnya momen gaya. Jadi kurang tepat. Yang pernyataan 2. Penambahan pipa besi bertujuan untuk memperbesar lengan momen. Nah, ini jawabannya betul. Jadi tujuannya penambahan pipa besi ya untuk memperbesar atau memperpanjang dari si kunci itu sendiri, gitu ya. Karena torsi itu kan sebanding dengan L ya. Artinya semakin besar panjang, maka torsinya akan semakin besar juga. Jadi pernyataan ini betul. Pernyataan 3. Panjang pipa besi mempengaruhi kemudahan membuka baut. Karena makin panjang pipa dapat menghasilkan momen gaya yang lebih besar. Nah, ini juga betul. Pernyataan 4. Untuk mempermudah membuka baut, gaya dorong sebaiknya diberikan pada bagian tengah pipa besi, bukan pada bagian ujungnya. Pernyataan ini salah. Kenapa? Karena kalau misalkan saya gambar ulang, ya, kalau gayanya diberikan di bagian tengah pipa besi, berarti di sini kan ya. Artinya momen gaya ini akan berkurang menjadi setengahnya. Sehingga momen gayanya akan semakin kecil. Momen gaya yang semakin kecil, kan torsi itu kan menjadi setengahnya. Nah, kalau torsinya menjadi setengahnya, maka akan semakin sulit. Jadi jawaban ini kurang tepat, gitu ya. Untuk pernyataan terakhir, gaya dorong pada pipa besi paling tepat diarahkan miring, bukan tegak lurus pada pipa besi. Oke, kalau misalkan gayanya itu miring, berarti tetanya kurang dari 90 derajat, gitu ya, kalau miring. Nah, jadi kurang dari 90 derajat. Akibatnya apa? Akibatnya sin tetanya pasti kurang dari sin 90. Karena sin 90 itu bernilai 1. Nah, 90 itu terjadi kalau tegak lurus seperti itu. Jadi pernyataan ini juga tidak tepat. Jadi pernyataan betul adalah pernyataan 2 dan 3. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk untuk soal nomor 12. Di sini ada piringan silinder pejal, oke ya, silinder pejal kita garis bawahi, bermasa 5 kg. Nah, kita tulis masanya itu adalah 5 kg. Jari-jarinya 20 cm. Nah, jari-jari ini jangan lupa diubah ke meter. Berarti dibagi 100 menjadi 0,2 meter.
Pada tepi piring diberikan gaya sebesar 6 Newton. Berarti ada F, di sini besarnya adalah 6 Newton. Yang arahnya tegak lurus terhadap piringan. Percepatan sudut piringan tersebut adalah, percepatan sudut itu adalah alfa. Nah, ini kita mencari nilai alfa. Di sini kita menggunakan hukum Newton 2 atau hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Di mana hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, sigma torsi sama dengan F dikalikan sigma torsi sama dengan I dikali alfa, ya. Oke, nah di sini piringannya itu kan bentuknya adalah kurang lebih silinder atau lingkaran diberi oleh gaya dan punya jarak itu adalah R. Nah, jarak ini adalah sebagai lengan dari si gaya ini, gitu ya. Oke, berarti torsinya hanya ada satu, yaitu torsinya hanya ada F dikali dengan R. Ya, jadi torsinya cuma punya satu, sama dengan inersianya. Inersia untuk silinder pejal itu persamaannya setengah R dikali R kuadrat dikalikan dengan alfa. Jadi inersia silinder pejal itu setengah mr kuadrat. Silinder pejal. Beda kalau silinder berongga ya. Kalau silinder berongga itu nanti inersianya adalah 1. Jadi nanti persamaannya mr kuadrat. Gitu. Oke, tapi karena ini soalnya silinder pejal, nah jadi kita ganti I-nya setengah mr kuadrat. Oke, R bisa kita coret 1 di ruas kiri dan ruas kanan, ya. Sehingga nanti persamaannya menjadi F sama dengan setengah dikali massa silinder pejal dikali R dikali alfa. Nah, alfa ini yang mau kita cari. Tinggal kita substitusi aja. F-nya 6 sama dengan setengah dikali massa. Massanya itu adalah 5 dikali jarinya itu adalah 0,2 dikali alfa. Kayak 5 dikali 0,2 itu 1 ya. Jadi setengah dikali alfa dikali 1. 1 nggak usah kita tulis lagi. Udah, ini setengahnya pindah ruas, jadinya alfa bernilai 12 radian per second kuadrat. Oke, jadi untuk pertanyaan ini jawaban yang benar adalah 1 aja. B. Ya, semoga bisa dipahami untuk hubungan antara torsi dan inersia serta percepatan sudut. Next, kita masuk ke 13. Di sini ada sistem hidrolik. Berarti sistem hidrolik kita harus kenal hukum Pascal. Dua pipa besar pipa besar terhubung dengan pipa kecil. Jadi misalkan di sini saya punya pipa kecil sama pipa besar. Nah, kalau saya ilustrasikan seperti inilah gambarnya. Mobil bermasa 2000 kg. Jadi di sini ada mobil masanya 2000 kg ya. Berada pada pipa besar berdiameter 300 cm. Berarti D2-nya di sini 300 cm. Besar gaya tekan yang harus diberikan pada pipa kecil berdiameter 15 cm. Ya, jadi ini diameter satunya itu adalah 15 cm. Nah, berapa besar gaya yang diberikan? F1. Nah, di sini kita tinggal gunakan prinsip dari hukum Pascal, yaitu tekanan diteruskan sama besar ke segala arah. Ya, jadi nanti di sini dengan gaya yang kecil kita dapat mengangkat benda yang berat, contohnya mobil ini. Nah, di sini kita harus cari dulu nilai F2, ya. F2 itu dihasilkan dari berat mobil. Jadi nanti besarnya F2 itu sama dengan berat dari mobil. Yaitu F2 sama dengan massa kali gravitasi. Nah, massa kali gravitasinya, massanya 2000, gravitasinya adalah 10. Jadi nilai F2-nya adalah 20.000 Newton. Oke. F2 nanti akan kita gunakan ke rumus hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena diketahui diameter, luas areanya itu kita ganti sebagai Pi dikali R kuadrat. Karena R itu adalah D per 2, maka tinggal kita ganti ini nanti.
Jadi kalau pipa itu kan dia pakai luasnya kan luas lingkaran ya. Pipa itu luas lingkaran. Nah, sudah. Nanti A itu kan sebanding dengan D kuadrat. Sehingga rumus ini menjadi F1 per... Jadi A sebanding dengan D kuadrat. Gitu ya. Sehingga A itu bisa kita ganti jadi D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Langsung deh, F1 jatuh yang ditanya. D1-nya itu 15 kuadrat. Berarti bisa kita tulis 15 dikali 15. Sama dengan F2-nya tadi kita dapatkan 20.000. Dibagi dengan D2-nya adalah 300 cm. Berarti 300 dikali 300. Nah, dari sini kan kita bisa sederhanain ya. Pertama, ini bisa kita coret nolnya karena pas ada 4. Jadi bisa kita bagi dulu. Kemudian kita bisa coret 3 sama 15. Jadi kita sederhanain lagi nih. 3 sama 15 berarti ini adalah 5. 15 sama 3 ini juga bisa kita coret. Jadi 5. Nah, berarti kita dapatkan di bawahnya gimana? F1 per 25 sama dengan 2 per 1. Tinggal kita kali silang aja. Berarti F1-nya sama dengan 25 kali 2, yaitu 50. Selesai. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Oke, sip. Semoga bisa dipahami ya. Next, kita masuk ke soal nomor 14. Ada sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair P memiliki massa jenis 0,85. Sebanyak 10% volume benda ada di atas. Jadi di sini ada cairan P ya. Nah, ini nama cairannya P. Di mana cairan P ini dia diberi sebuah benda tapi 10%-nya muncul di permukaan. Jadi di sini 10%. Oh iya, massa jenis benda P itu adalah 0,85 gram per cm kubik. Nah, berarti dari sini kalau 10%-nya muncul, berarti sisanya 90%-nya ya. Jadi pada volume benda yang tercelup dalam P itu adalah 90% dari volume benda. Kemudian, jika benda dicelupkan ke dalam benda cair Q, nah jadi di sini ada benda cair Q ya. Massa jenisnya itu adalah 0,9 gram per cm kubik. Presentasi volume benda yang muncul di atas permukaan zat cair Q adalah apa? Jadi berapa nih yang muncul nanti di sini? Volume munculnya ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan perbandingan. Nah, kita ingat lagi persamaan hukum 1 Newton ya, atau hukum Archimedes dulu. Jadi hukum Archimedes menyebutkan bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapatkan gaya angkat fluida. Yang besarnya adalah Fa. Nah, karena fluida ini diam, dia kan punya gaya berat gitu ya, sebesar W. Sehingga nanti kita bisa dapatkan persamaannya yaitu adalah sigma F sama dengan 0, atau nanti nilai Fa sama dengan W-nya. Nah, Fa itu bisa kita ganti sebagai rho fluida dikali G dikali V. Benda yang tercelup dalam fluida sama dengan, kalau berat ya bisa kita ganti sebagai rho benda dikali volume benda dikali dengan gravitasi. Oke, gravitasi coret. Nah, nanti kita gunakan ini nanti. Rho fluida dikali volume benda yang tercelup dalam fluida sama dengan rho benda dikali volume benda. Oke, jadi rumus ini didapatkan dari hukum 1 Newton. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam menjawab soalnya. Dalam menjawab soal, berarti kita harus ketahui dulu nilai dari massa jenis bendanya. Jadi, massa jenis bendanya kita cari dulu ya. Nah, massa jenis benda saya misalkan sebagai rho bendanya. Oke, pertama dari cairan Q. Di cairan P-nya dulu. Di cairan P, ya udah, berarti cairan P itu massa jenis P dikali volume benda yang tercelup di P sama dengan massa jenis benda dikalikan dengan volume benda. Nah, di sini
Massa jenis P-nya itu adalah 0,85. Volume benda yang tercelup itu adalah 90% atau 0,9 dari volume benda. Sama dengan massa jenis benda dikalikan volume benda. Nah, volume benda kan bisa kita coret ya. Nah, di sini kita dapat deh massa jenis bendanya adalah 0,85 dikalikan dengan 0,9. Nah, nanti didapatkan massa jenis bendanya adalah 0,765 gram per centimeter kubik. Nah, rumus ini akan kita pakai untuk mencari apa? Untuk mencari volume yang muncul nanti ya. Nah, volume muncul berarti kita cari dulu adalah volume yang tenggelam. Jadi di cairan Q kita bisa mencari volume yang tenggelam nih dengan menggunakan persamaan rho Q. Sekarang jadi cairan Q ya. VBQ sama dengan rho B dikali VB. Nah, rho Q-nya 0,9 dikali VBQ-nya, jadi ini yang mau kita cari, sama dengan massa jenis bendanya 0,765. Atau sebelum 0,765 kan sebenarnya didapat dari sini ya. Nah, ini biar kita gampang nyoret ya. 0,85 dikali 0,9. Nah, nanti ini rho B-nya diganti aja 0,85 dikali 0,9 dikali VB. Nah, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya 0,9-nya bisa kita coret. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ya deh. Kalau volume benda yang tercelup di cairan Q itu adalah 0,85 dari volume benda. Atau ini setara dengan 85% dari volume benda. Berarti kalau volume yang muncul ya, volume yang muncul itu adalah 100% dikurang 85%. Jadi volume yang munculnya adalah 15%. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, seperti itu. Oke ya. Jadi ini tadi ada ralat dulu. Supaya apa? Supaya matematikanya atau perhitungannya lebih simple. Sip, semoga bisa dipahami untuk hukum Archimedes. Next, sekarang kita masuk soal nomor 15. Nah, soal nomor 15, di sini ada petugas PDAM membangun jaringan pipa air bersih dengan menghubungkan pipa utama yang memiliki luas penampang 20 cm persegi. Jadi di sini kita punya pipa besarnya atau A1, luasnya adalah 20 cm persegi. Kemudian di pipa kecil, luas penampangnya adalah 4 cm persegi. Dan terletak pada ketinggian 3 meter. Nah, 3 meter ini adalah H2 ya. Jadi H2 3 meter di atas permukaan tanah. Debit air yang mengalir melalui pipa utama adalah 6 liter per second. Debit itu Q simbolnya. 6 liter per second. Nah, 6 liter per second itu setara dengan 6 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Karena liter itu setara dengan desimeter kubik. Kemudian tekanannya itu adalah 150 kilopascal. Jadi tekanan pada pipa besarnya itu 150 kilopascal atau 150.000 pascal. Berdasarkan teks, beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Nah, kita ingat lagi konsep dari kontinuitas bahwa debit pada pipa besar akan selalu sama dengan debit pada pipa kecil. Nah, dari debit ini kita bisa mencari kelajuan air gitu ya. Nah, kita pakai yang pipa besar dulu aja. Pipa besar atau pipa utamanya. Kita ingat persamaan debit itu adalah Q sama dengan A1 dikali V1 ya. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita mau cari, ini kelajuan pipa atas ya. Oke, kalau kelajuan pipa atas berarti kita tinjauannya pipa kecil. Nah, kita mencari pipa kecilnya gitu ya. Nah, kalau mencari pipa kecil berarti Q sama dengan A2 dikali V2. Q-nya kita udah dapatkan 6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan A2-nya. Nah, A2-nya di sini kan masih cm persegi. Ini kita ubah dulu ke meter persegi. Jadi dikali 10 pangkat min 4 ya. Jadi nanti di sini masuk 4 dikali 10 pangkat min 4 dikali V2. Berarti V2
itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 4 kali 10 pangkat min 4. Oke. 6 bagi 4 itu 1,5. Dikali 10 pangkat min 3 dikurang min 4. Hasilnya adalah 1. Berarti ini setara dengan 15 meter per second. Jadi jawaban yang pernyataan 1 adalah benar. Ya. Sekarang yang pernyataan 2. Debit air melalui pipa atas lebih besar dari debit air yang melalui pipa kecil. Ini jelas salah. Kenapa? Jadi pada pernyataan 2, debit itu kan menandakan jumlah air atau jumlah volume air yang mengalir setiap detik. Jadi debit pipa besar atau debit pertama itu selalu sama dengan debit 2. Nah, secara rumus kontinuitas, kita bisa tuliskan Q1 selalu sama dengan Q2. Jadi jumlahnya sama gitu ya. Karena jumlahnya sama, maka tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang lebih kecil. Jadi jelas ini salah. Yang pernyataan 3. Tekanan air pada pipa bagian atas adalah 40,5 kPa. Berarti di sini kita akan mencari tekanan air pada pipa bagian atas itu P2 dengan menggunakan rumus Bernoulli gitu ya. Nah, sebelum masuk ke rumus persamaan Bernoulli, kita cari dulu nilai V1 ya dengan menggunakan kontinuitas. Nah, jadi cari nilai V1 dulu. V1 itu adalah kecepatan air yang mengalir pada pipa utama. Nah, rumusnya Q itu kan AV. A1 kali V1, Q2 berarti A2 dikali V2. Nah, ini kita cari dulu nih nilai V1-nya. A1 kita dapatkan 20 dikali V1 sama dengan A2-nya itu adalah 4 dikali V2. V2 kita udah dapatkan 15. Nah, berarti sini 20 dikali V1 sama dengan 60. Berarti V1-nya sama dengan 60 bagi 20, 3 meter per second. Nah, jadi kita udah dapat nilai V1-nya 3 meter per second. Ya, kita kumpulkan di sini. V1-nya 3, kemudian V2-nya 15 meter per second. Nah, setelah itu kita akan masuk ke persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli yaitu selisih tekanan P1 dikurang P2 sama dengan setengah kali rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah rho G H2 dikurang H1. Nah, tinggal kita substitusikan aja angka yang diketahui gitu ya. Untuk P1-nya kita udah dapatkan nilainya 150.000. 150.000 dikurang P2 sama dengan setengah dikali massa jenis. Nah, di sini kan air ya. Massa jenis air itu selalu sama dengan 1000 kalau tidak diketahui dalam soal. Jadi di sini setengah dikali 1000 dikali V2-nya. V2-nya berapa? V2-nya tadi kita dapatkan 15 dikuadratkan dikurang V1-nya 3 dikuadratkan. Ditambah massa jenisnya 1000 dikali gravitasi dikali H2. H2-nya itu adalah tadi mana? 3 ya. Di soal dikurang, nah H1-nya kan di tanah. Kalau di tanah berarti H1-nya 0. Jadi 3 dikurang 0. Seperti itu. Oke, tinggal kita hitung aja. Berarti 150.000 dikurang P2 sama dengan 500 dikali 225 dikurang 9 ditambah di sini 1000 dikali 10 30.000 1000 dikali 10 10.000 10 dikali 3 itu adalah 30.000 ya. Oke, ini bisa kita selesaikan dulu yang ini. Nah, ini bisa kita selesaikan dulu. Berarti 150.000 dikurang P2 sama dengan 500 225 kurang 9. 225 kurang 9 216 kita kalikan dengan 500. Itu hasilnya 108.000 ditambah dengan 30.000. Nah, berarti 150.000 dikurang P2 sama dengan
Ini 108 tambah 138 ya. Jadi 138.000. Nah, ini pindah ruas P2-nya. Sehingga nanti P2-nya ini jadi positif, 138.000 jadi negatif. Jadi 150.000 plus 138.000. Oke, jadi P2-nya senilai berapa? Senilai 150 dikurang 138 itu 12.000 atau 12 kilopascal. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang ini kurang tepat, jadi salah juga ya. Oke, semoga bisa dipahami untuk soal ini ya. Nanti koreksi aja kalau ada salah perhitungan di kolom komentar. Next, kita lanjut ke soal nomor 16. Ini masih ke dalam aplikasi dari hukum Bernoulli. Ada sayap pesawat dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengatur laju aliran udara di bagian atas dan di bagian bawah. Pengaturan laju udara ini berkaitan dengan gaya angkat pesawat yang sangat diperlukan saat pesawat akan lepas landas atau mendarat. Berdasarkan hal tersebut, beri tanda centang untuk setiap pernyataan yang benar. Oke, pertama, di sini kita harus pahami dulu adalah besar gaya angkat pesawat. Nah, besar gaya angkat pesawat itu dapat dirumuskan sebagai F angkat sama dengan setengah dikali massa jenis udara dikali luas sayap dikalikan dengan kecepatan di bagian atas sayap dikurang dengan kecepatan di bagian bawah sayap. Artinya, gaya angkat ini sebanding dengan massa jenis, luas, dan kecepatan. Nah, jadi dalam pernyataan 1, besar gaya angkat pesawat sebanding dengan luas permukaan sayap. Ini betul ya? Karena dari rumus F sebanding lurus dengan luas area. Besar gaya angkat pesawat sebanding dengan massa jenis udara. Ini juga betul. Jadi besar gaya angkat dari rumus sebanding dengan massa jenis udara. Yang ketiga, saat pesawat akan lepas landas, laju udara di bagian atas sayap diatur harus lebih besar daripada laju udara di bagian bawah. Nah, ini kan supaya sayapnya itu terbang ya. Lepas landas itu kan artinya terbang. Kalau pengen terbang, berarti laju atasnya harus lebih besar, betul. Kelajuan atasnya harus lebih besar daripada kelajuan bagian bawah. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah tekanan di bagian atas menjadi lebih kecil daripada tekanan di bagian bawah. Karena tekanan bawah jadi lebih besar, ya, tekanan bawah jadi lebih besar, maka pesawat itu akan naik ke atas. Jadi pernyataan ini juga benar. Gaya angkat pesawat merupakan penerapan hukum Bernoulli. Ini juga betul. Nah, yang kelima, tekanan udara di bagian atas dan bawah sayap dibuat seimbang saat pesawat bergerak turun untuk mendarat. Ini salah. Karena di bagian atas dan bagian bawah sayap itu selalu ada perbedaan kecepatan, maka tekanannya juga akan berbeda. Jadi jawaban yang benar 1, 2, 3, dan 4. Oke, sip. Semoga bisa dipahami. Next, kita masuk ke soal nomor 17. Nah, ini sepertinya adalah efek Doppler. Nah, di sini ada mobil patroli A berhenti di tepi jalan. Jadi di sini ya, ada mobil patroli A. Dia berhenti di tepi jalan, artinya dia nggak punya kecepatan ya. V-nya 0. Membunyikan sirene dengan frekuensi 660 Hz. Jadi frekuensi mobil patroli A adalah 660 Hz. Pada saat yang sama, mobil patroli B bergerak menjauhi. Jadi di sini ada mobil patroli B. Di mana mobil patroli B bergerak menjauhi gitu ya. Nah, ini kan sebagai sumber ya. Dengan kecepatan berapa? Kecepatannya 36 km per jam. Sambil membunyikan sirene berfrekuensi 700 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara, jadi cepat rambat bunyi di udara itu V, 340 meter per second, frekuensi layangan bunyi yang didengar oleh polisi di dalam mobil patroli A.
Nah, frekuensi layangan itu adalah selisih frekuensi yang didengar pendengar dari dua sumber berbeda. Nah, di sini kan mobil patroli A ya. Mobil patroli A itu selain sumber, dia juga berperan sebagai pendengar. Jadi, nanti kita dapat mencari persamaan ini dengan menselisihkan antara frekuensi pendengar dari mobil patroli A dikurang dengan frekuensi pendengar dari mobil patroli B gitu ya. Nah, mobil patroli A kita udah ada nilainya 660. Tinggal kita cari aja berapa nilai frekuensi pendengar yang dari mobil B. Nah, kita menggunakan persamaan efek Doppler, yaitu rumusnya adalah frekuensi pendengar itu sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Nah, ini rumus dasarnya. Di sini Vp-nya karena mobil patroli A diam ya. Jadi ini sebagai pendengar ya. Ini sebagai pendengar. Ini sebagai sumber. Nah, karena mobil patroli diam, maka V di sini plus minusnya nggak ngaruh gitu ya. Jadi nanti langsung aja 0 dibagi sumber menjauhi pendengar. Kalau sumber menjauhi pendengar, maka tanda Vs ya itu adalah positif. Jadi nanti di sini V plus Vs dikalikan dengan Fs. Itu ya. Udah dari sini tinggal kita substitusi aja. Sebelum kita substitusi, di sini V-nya harus dinyatakan dalam meter per second. Nah, jadi mobil patroli sumbernya itu harus kita ubah ke meter per second. Itu 36 tinggal dikalikan aja dengan 1000 dibagi dengan 3600. Nah, nanti hasil pembagiannya itu adalah 10. Nah, inilah yang akan kita pakai dalam soal ini gitu ya, dalam rumus ini. Udah, tinggal kita masukin aja. V-nya 340, ini kelajuan di udara ya, plus 0, nggak ngaruh, nggak usah kita tulis. Dibagi 340 plus 20. 340 plus 10. Dikalikan dengan Fs ya, itu adalah 700. Nah, di sini 340 dibagi 350 dikali 700. Nah, ini kan bisa kita coret ya. 2 dikali 340 hasilnya berapa? 680. Nah, jadi kita bisa dapatkan nih FPB-nya atau frekuensi pendengar yang didengar oleh mobil yang didengar oleh mobil A itu adalah 680. Nah, karena frekuensi itu nggak mungkin minus, maka kita tambahin aja mutlak. Sehingga nanti 660 dikurang 680 hasilnya adalah selalu positif 20. Maksudnya hasilnya selalu positif ya. Kalau angkanya kan tergantung angkanya. Kalau angkanya tergantung nilainya. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Seperti itu. Oke, seperti itu efek Doppler. Tapi nanti hati-hati kalau sumbernya mendekati ya. Kalau sumber mendekati, berarti Vs-nya bernilai negatif. Nah, kalau pendengar itu nanti tergantung kondisi. Pendengar mendekati positif, Vp-nya. Pendengar menjauhi, berarti Vp-nya negatif. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton materi efek Doppler di channel YouTube saya. Oke, next. Saya langsung aja masuk ke soal nomor 18. Nah, ini terkait konteksnya adalah pemanasan global. Intinya, gas karbon dioksida dan metana itu adalah salah satu gas efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global gitu ya. Peningkatan suhu rata-rata ini juga disebut sebagai pemanasan global. Beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan yang merupakan dampak pemanasan global. Yang pertama, pemanasan global memicu memburuknya ekonomi yang memicu krisis finansial. Ini betul. Karena pemanasan global itu nanti akan berpengaruh terhadap sektor pertanian. Di mana kalau pertanian tidak subur bahan makanan kita akan naik harganya.
bahan makanan akan naik. Nah, kalau bahan makanan naik, ya, otomatis akan memicu krisis finansial. Nah, seperti itu. Jadi, pernyataan satu betul. Krisis pangan yang menyebabkan bencana kelaparan. Nah, ini juga betul ya. Karena krisis finansial, otomatis masyarakat tidak dapat membeli bahan makanan. Kalau tidak dapat membeli bahan makanan karena harganya naik, maka akan terjadi bencana kelaparan. Terus yang ketiga, peningkatan hasil panen akibat suhu lebih hangat. Nah, ini salah ya. Justru pemanasan global akan memicu kekeringan, gitu ya. Ini akan memicu kekeringan. Kekeringan dari pertanian. Jadi bukan peningkatan. Terus yang pernyataan 4, hujan badai hebat akan akibat perubahan iklim. Ini betul. Jadi pemanasan global itu akan menyebabkan perubahan iklim. Terus yang pernyataan 5, bertambahnya luas wilayah kutub akibat peningkatan suhu global. Ini jelas salah. Namanya kutub itu kan es ya. Nah, namanya pemanasan global harusnya luas wilayah kutubnya berkurang. Ya. Luas wilayah kutubnya malah akan berkurang. Kalau luas wilayah kutubnya berkurang, akan terjadi meningkatnya permukaan air laut. Jadi nanti air laut akan semakin banyak. Karena meningkatnya permukaan air laut, maka pulau-pulau kecil akan tenggelam. Nah, itulah efek dahsyat dari pemanasan global. Nah, jadi kita harus cegah dari sekarang. Oke, next kita masuk ke soal nomor 19. Nah, di sini kita masuk ke materi taraf intensitas bunyi. Anita dan teman-temannya melakukan kunjungan industri ke sebuah perusahaan konveksi yang memiliki 10 mesin jahit. Jadi di sini kita bisa dapatkan N-nya itu adalah 10 mesin. Jadi jumlahnya 10 mesin. Anita memperoleh informasi bahwa satu mesin jahit ketika dioperasikan menghasilkan intensitas bunyi. Jadi satu aja itu menghasilkan intensitas bunyi 10 pangkat min 8 watt per meter persegi. Jika seluruh mesin jahit dioperasikan secara bersamaan, taraf intensitas yang dihasilkan itu menjadi berapa? Jadi yang ditanya taraf intensitas TI2 itu berapa? Jadi TI2 itu untuk 10 mesin ya. Nah, pertama kita mencari taraf intensitas yang dihasilkan dari satu mesin dulu, gitu ya. Jadi kita cari dulu taraf intensitas satu mesin. Satu mesin jahit. Di mana taraf intensitas untuk satu mesin jahit, saya misalkan TI aja lah, gitu ya. Nah, TI sama dengan 10 dikali log intensitas satu mesin dibagi dengan intensitas ambang pendengaran. Nah, intensitas ambang pendengaran itu tetapan nilainya selalu 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam persamaan, berarti 10 dikali log intensitas bunyinya untuk satu mesin jahit itu 10 pangkat min 8 dibagi intensitas ambang pendengaran 10 pangkat min 12. Berarti 10 dikali log min 8 dikurang min 12 hasilnya 10 pangkat positif 4. Nah, nanti sifat log itu kan log 10 sama dengan 1 ya. Kalau pangkatnya tinggal pindah ke depan. Sehingga nanti 4-nya pindah ke sini. Nah, sehingga nanti jadinya 10 dikali 4 dikali log 10. Log 10 itu kan sama aja dengan 1 ya. Itu otomatis hasilnya 40 desibel. Ini untuk nilai taraf intensitas satu mesin jahit. Sedangkan untuk mencari taraf intensitas untuk 10 mesin, kita tinggal gunakan aja TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 dibagi N1. N2 itu adalah 10 mesin, N1 ceritanya adalah satu mesin. Ya, tinggal kita substitusikan aja, TI1-nya 40 ditambah 10 dikali log N2-nya 10 mesin dibagi dengan satu mesin. Berarti 40 ditambah 10 log 10. Nah, log 10 kan sama dengan 1, berarti
10 kali 1 ya 10. 10 ditambah 40 hasilnya adalah 50 desibel. Nah, jadi untuk 10 mesin itu adalah 50 desibel. Nanti kalau 100 mesin berarti tinggal diganti aja N2-nya jadi 100 gitu ya. Ya sip, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 19. Terakhir untuk soal nomor 20 di part 2 ini masuk ke alat optik kacamata ya. Alat optik tapi spesifiknya adalah kacamata topik ya. Seorang memakai kacamata berlensa plus 2 dioptri. Nah, ini kuat lensanya plus 2 dioptri. Agar dapat membaca buku dengan jelas pada jarak 30 cm. Nah, jadi jarak mata normalnya yang diinginkan adalah 30 cm. Berdasarkan kondisi tersebut, beri tanda centang. Oke, jadi yang pertama, jika orang tersebut melepas kacamatanya, jarak baca terdekat yang dapat dilihat dengan jelas adalah 70 cm. Kalau dia menggunakan kacamata plus, berarti kondisinya adalah rabun dekat. Nah, rabun dekat, nama lainnya adalah hipermetropi. Pernyataan 1, dia ingin mencari jarak baca terdekatnya sebelum atau saat kacamatanya tidak dipakai gitu ya. Jadi ditanya PP. Oke, jadi pernyataan 1 kita cari dulu aja deh. Dengan menggunakan persamaan P sama dengan 100 dibagi SN dikurang 100 dibagi PP. P-nya 2 sama dengan 100 per 30 dikurang 100 per PP. Oke, 2 sama dengan, mencoret ya, jadi 10 per 3 dikurang 100 per PP. Ini pindah ruas 10 per 3-nya ke ruas kiri, sehingga didapatkan 2 dikurang 10 per 3 sama dengan min 100 dibagi dengan PP-nya. 2 dikurang 10 per 3 samaan penyebut ya. Kalau samaan penyebut berarti ini samaan penyebut berarti jadinya kan 6 per 3, betul ya? Sama dengan min 100 per PP. Jadi 6 didapat dari mana? 6 didapat dari 3 kali 2. Oke, jadi ini tinggal dapatkan min 4 per 3 sama dengan min 100 per PP. Min kita coret, tinggal kita kali silang. Berarti 4 PP sama dengan 300. Berarti PP sama dengan 300 bagi 4 sama dengan 75 cm. Oke, jadi pernyataan 1, jarak baca terdekatnya adalah 75 cm. Jadi benar. Terus yang kedua, tanpa menggunakan kacamata, cahaya dari objek yang masuk ke mata orang tersebut difokuskan di depan retina. Ini salah. Hipermetropi, ya. Hipermetropi itu misalkan ini adalah bola mata, retinanya itu di sini. Nah, untuk kasus hipermetropi atau rabun jauh, cahaya itu difokuskannya adalah di belakang retina. Jadi jatuhnya itu dia di belakang retina. Oke, sedangkan untuk kasus yang di depan retina itu kalau dia rabun dekat atau miopi. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke pernyataan 3. Jarak fokus lensa kacamata orang tersebut adalah 50 cm. Oke, untuk mencari fokus kacamata ya, kita dapat menggunakan persamaan fokus sama dengan 100 dibagi dengan kuat lensanya. Nah, berarti fokus sama dengan 100, P-nya ini udah dalam cm. P-nya berapa? P-nya itu 2. Berarti fokusnya adalah 100 bagi 2, 50 cm. Oke, jadi itu pernyataan 3-nya juga betul. Oke, segitu dulu aja untuk video part 2-nya. Nanti akan dilanjut di video part 3 untuk nomor 21 sampai 30. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Tulis di kolom komentar kalau misalkan ada pertanyaan atau materi atau konsep yang mungkin kalian belum paham. Nanti akan dijawab secepatnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.